Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika dari kelas 1A, jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan mereview materi anak muda naik haji yang ada di channel YouTube-nya Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji dilaksanakan bagi yang mampu. Bisa dikatakan pasti semua orang mampu, namun tidak semua orang memiliki keinginan atau kemauan yang kuat untuk pergi haji. Misalnya ada yang sudah mampu namun masih menunda-nundanya. Kemudian di Indonesia itu ada batasan usia, yaitu ada 2. Yang pertama batas syariat dan yang kedua batas administratif. Batas syariat yaitu usia mumayyiz pada saat balik, yaitu pada usia 7-9 tahun. Kalau batas administratif itu minimal usia 18 tahun baru boleh daftar haji. Nah, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi apabila kita telat daftar haji atau menunda untuk mendaftar haji. Yaitu yang pertama kita wafat sebelum daftar haji. Kemudian yang kedua, harta yang kita miliki karena ditunda-tunda akan habis. Dan yang ketiga, kita bisa naik haji namun ketika kita sudah tua. Nah, ketika sudah tua ini termasuk dalam kategori resiko tinggi. Potensi dari resiko tinggi itu sendiri salah satunya yaitu kematian. Emang meninggal di tanah suci itu merupakan keinginan sebagian besar jamaah haji, tapi akan lebih baik jika kita meninggalnya di tanah air, karena pada saat pulang membawa haji mabrur memberikan kemanfaatan kepada sekitar kita itu jauh lebih mulia dan jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu beberapa resiko bila haji kita sudah tua. Yang pertama yaitu resiko tinggi. Sama seperti yang dibahas tadi, karena ibadah haji ini ibadah yang membutuhkan kondisi fisik prima. Salah satu faktornya yaitu jarak tempuhnya yang sangat jauh. Kemudian yang kedua yaitu iklim di Haramain kadang tidak bersahabat. Yang ketiga, ibadah haji memerlukan fisik yang kuat. Kalau sudah tua atau sudah sepuh, fisiknya lemah. Dikhawatirkan pelaksanaan ibadah haji tidak maksimal. Selanjutnya, keindahan Mekah yang terus berkembang tidak tereksplor atau tidak dapat kita rasakan. Risiko lainnya apabila kita haji ketika sudah tua. Yang pertama, kelelahan. Yang muda saja gampang lelah, apalagi yang sudah tua. Kemudian yang kedua yaitu stres. Stres karena di satu sisi ia punya mimpi ingin ibadah yang sempurna, namun di sisi lainnya fisiknya itu lemah. Kemudian yang ketiga, banyak jamaah yang kesasar. Selanjutnya, apabila jamaah yang sudah sepuh itu pasti banyak yang ketergantungan kepada jamaah yang lain. Akhirnya, jamaah yang lain itu merasa terganggu karena para jamaah sepuh meminta bantuan kepada jamaah yang lain. Mungkin kalau sekali 2 kali kita bisa bantu, kan selamanya kita nggak bisa bantu. Kemudian kehilangan uang. Para sepuh itu kan pelupa, bisa jadi nggak hilang tapi dia lupa nyimpen uangnya. Kemudian selanjutnya tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa melaksanakan ibadah secara optimal, paling hanya mengerjakan yang rukunnya saja. Yang terakhir yaitu latar belakang pendidikan dan bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya nih, ada jamaah yang sedang kesasar terus bertemu dengan jamaah Indonesia lainnya, namun keduanya hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kan kalau ngobrol juga nggak bakal nyambung gitu. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan agar bisa melaksanakan haji di usia muda, yaitu dengan rumus 2U. U yang pertama yaitu usoli. U yang kedua yaitu usaha. U yang pertama yaitu usoli.
Maksudnya yaitu membangun koneksitas diri kita dengan Allah. Bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah supaya semudah mungkin kita diberangkatkan ke Mekah. Doa agar cepat naik haji ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggikan Ka'bah. Doanya yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, selain doa dari Al-Qur'an ada juga sholawatnya, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal karam wajiyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Selanjutnya, yang kedua yaitu usaha. Dengan cara yang pertama, membangun niat dan keinginan yang kuat untuk berhaji. Kemudian, yang kedua, merencanakan berangkat haji di usia muda dan menghitung biaya keberangkatannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menabung secara rutin. Bisa seminggu sekali atau sebulan sekali, dan berkomitmen bahwa uang yang kita tabung itu tidak akan pernah diambil. Kemudian selanjutnya, jika tabungan kita sudah mencapai 25 juta, kita daftar porsi haji ke Kemenag. Nah, selagi menunggu, kembangkan diri dan bisnis lain untuk cadangan pelunasan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang umroh. Umroh adalah solusi apabila kita sangat merindukan Baitullah. Karena kan kalau umroh itu nunggunya nggak selama haji. Jadi ini merupakan solusi apabila kita sangat merindukan Baitullah. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan haji dan umroh. Sebelum membahas perbedaan, kita bahas pengertian umroh itu sendiri. Umroh adalah perjalanan ziarah untuk bertamu dan bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Jemaah haji dan umroh disebut sebagai tamu istimewanya Allah. Perbedaan haji dan umroh yaitu yang pertama, haji dilaksanakan pada bulan tertentu dari mulai bulan Syawal, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Sedangkan kalau umroh di luar bulan pelaksanaan haji kita bisa melaksanakannya. Nah, dilihat dari sisi pelaksanaannya, umroh itu dilaksanakan hanya di area Masjidil Haram atau hanya di Mekah, yaitu hanya tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau haji bukan hanya di Masjidil Haram, ada juga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bisa dikatakan haji ini membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian tujuan disyariatkannya ibadah umroh. Yang pertama, agar kita bisa bertemu dengan Allah. Yang kedua, agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Maksudnya bertemu di sini itu bukan bertemu secara langsung, tapi bisa bertemu dengan maghfirah atau ampunan Allah. Kemudian agar kita bisa bertemu dengan ridho Allah, agar kita bisa bertemu dengan rahmat Allah, agar kita bisa bertemu dengan hidayah dan taufik Allah. Sebab mereka yang bertemu dengan maghfirah, ridho, rahmat, dan ampunan Allah itulah orang-orang yang diyakinkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kemudian supaya bisa bertemu dengan Rasulullah, yaitu paling tidak kita bisa berziarah ke makam Rasulullah. Kita bisa diakui sebagai umat Rasulullah dan kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah lainnya. Hal-hal yang kita lakukan ketika ibadah umroh, yang pertama ada ibadah utama, yang kedua kegiatan ziarah, dan yang ketiga ibadah harian. Yang pertama itu ada ibadah utama, yaitu diantaranya ada ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian yang kedua kegiatan ziarah. Nah, ziarah selama umroh ini yang berada di sekitar Mekah yaitu ada Jabal Sur, Jabal Rahmah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Museum Ka'bah, Ain Jubaidah, Taif.
Kemudian yang di Madinah itu ada makam Rasulullah, makam Baqi di samping Masjid Nabawi, kemudian Masjid Quba, Jabal Uhud, pencetakan Al-Quran, serta kebun kurma. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah harian. Ibadah harian ini yaitu ibadah sehari-hari yang biasa kita lakukan. Bedanya, kita lakukan ibadah tersebut di tempat-tempat yang istimewa. Contohnya, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, kemudian tawaf sunnah di Masjidil Haram pada jam 2 malam. Setelah selesai tawaf 7 kali, berdoa di Multazam, pintu Ka'bah. Kemudian ke Hijr Ismail, kemudian sholat tahajud di depan Ka'bah. Selanjutnya yaitu keistimewaan umroh. Kan jamaah haji dan jamaah umroh itu adalah tamu istimewanya Allah. Nah, sebagai tamu istimewanya Allah, Allah memberikan jamuan kepada kita, yaitu yang pertama, jika kita meminta apapun pada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Yang kedua, jika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah doa kita. Yang ketiga, jika kita meminta perlindungan Allah, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian yang keempat, jika kita bengong melihat Ka'bah capek setelah ibadah harian, terus kita menatap Ka'bah, itu juga akan mendatangkan rahmat dari Allah. Dan yang kelima, setiap uang yang kita pakai dalam perjalanan ibadah haji dan umroh akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat. Nah, yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih travel haji atau umroh agar kita tidak tertipu. Yang pertama yaitu pilih biro perjalanan travel umroh yang mengantongi izin dari Kemendag. Kemudian yang kedua, pilih biro perjalanan travel umroh yang memiliki jadwal keberangkatan dan jadwal penerbangan yang pasti. Kemudian yang ketiga, pilih travel umroh yang menawarkan paket biaya perjalanan yang rasional. Jangan karena harganya murah kita tergiur. Kemudian selanjutnya yaitu pilih travel umroh yang memiliki kepastian tinggal di hotel mana ketika kita di sana. Nah, selanjutnya yaitu pilih biro travel umroh yang memiliki pembimbing yang tersertifikasi oleh Kemenag. Selanjutnya yaitu pilih travel umroh yang memiliki visi bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Cukup sekian review materi dari saya mengenai anak muda naik haji ini. Kemudian selanjutnya yaitu membahas mengenai prinsip videografisnya. Menurut saya dari pengambilan gambar dan angle kameranya itu sudah pas, lighting atau pencahayaannya sudah oke. Dan dari awal video sampai akhir pengambilan videonya itu stabil, maksudnya nggak ada shaking atau goyang-goyang. Serta yang paling penting yaitu materi yang dibahasnya pun sangat amat rinci, dengan ditambah lelucon-lelucon mungkin agar para penontonnya tidak bosan. Cukup sekian dari saya, materi yang saya paparkan tadi hanya poin-poinnya saja. Apabila membutuhkan informasi lebih detailnya, silahkan mampir di channelnya Pak Aang, karena banyak sekali informasi-informasi yang Anda akan dapatkan. Bisa dengan mengklik nama yang ada di judul atau dengan mengklik link yang ada di description box. Terima kasih. Semoga kita bisa berangkat haji di usia muda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.